Apa kabar? Kembali lagi dengan George di podcast Mari Berbagi Cerita. Seperti biasa, George ingin menyapa buat teman-teman yang sudah setia ya mendengarkan. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ngedownload podcast ini, dan seberapapun eh, teman-teman yang mendownload, George sangat menghargai itu. Dan George juga sangat berharap jika teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita yang George sedang bagikan ya. George mau sapa dulu seperti biasa. Buat teman-teman, apa kabar? George harap teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Buat teman-teman yang juga baru bergabung, George harap teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, di sini George ingin melanjutkan cerita tentang kisah Gilang ya. Dan kita tahu ketika kita beranjak dewasa, kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Terus ketika kita beranjak dewasa, kita berada di masa kalau mau dibilang mencari jati diri. Jadi waktu dimana kita mencari jati diri, kita itu seperti apa. Karena kan ketika kita beranjak dewasa, kita mulai berpikir sesuatu yang apa yang terbaik buat diri kita. Nah, di sini Gilang kalau mau dibilang mendapatkan situasi yang agak rumit ya, karena selain dia mencari jati diri, dia juga harus memikirkan atau dia harus menanggung masalah-masalah yang seharusnya tidak ia hadapi ya, tidak ia terima selayaknya anak remaja ya. Tetapi kalau mau dipikir-pikir, hal yang normal seperti anak remaja itu harus mengenal jati dirinya seperti apa. Anak remaja itu yang kita tahu ingin diperhatikan, ingin mendapatkan kasih sayang, tetapi di posisi Gilang tidak mendapatkan itu. Malahan Gilang mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, yaitu tentang kasih sayang, dan malahan Gilang hanya mendapatkan luka yang ia tidak sadar. Nah, ketika Gilang mengalami banyak masalah, banyak problem dalam kehidupan keluarganya, Gilang mencari jati diri di tempat yang salah. Gilang mulai, ya kalau mau dibilang anak-anak keren ya, kata-kata kerennya itu Gilang sering nge-tracknya. Jadi Gilang sering melakukan balap liar, dan di situ dia mendapatkan kepuasan tetapi sesaat. Nah, lanjut ketika semasa sekolah di SMK ya, STM, Gilang sudah mulai kehilangan arah, dan dia mulai melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan seorang anak remaja ya, yang bertumbuh dewasa. Di situ Gilang bertumbuh di arah yang negatif. Dia selalu melakukan sesuatu yang tidak baik ya. Tapi ya sebenarnya Gilang tidak mau, tetapi karena keadaan dia harus menjadi seperti itu. Panggilan guru BK terhadap orang tua itu
sudah sering kali terjadi. Malahan surat-surat panggilan yang dilayangkan untuk orang tua Gilang itu tidak pernah tembus ya ke tangan orang tua. Jadi surat-surat panggilan itu hanya disimpan di dalam tasnya Gilang. Nah, di situ surat panggilannya sudah banyak sekali. Jadi guru BK sudah mempertanyakan, kok orang tua Gilang nggak pernah datang ya? Di saat dipanggil orang tua Gilang nggak datang. Nah, satu ketika Gilang dengan terpaksa harus memanggil ibunya untuk datang ke sekolah karena harus ada yang harus diurus ya. Nah, di situ ketika mamanya datang, ibunya datang, Gilang dipanggil guru BK untuk menghadap di ruang guru. Pas Gilang keluar kelas mau menuju ke ruang kantor, Gilang melihat ibunya sudah berdiri di depan pintu ruang kantor ya, ruang guru. Nah, di situ Gilang sangat takut, terus bingung karena senakal-nakalnya Gilang, sebrutal-brutalnya Gilang, dia sangat menghargai ibunya. Jadi dia tidak mau ibunya itu memikirkan atau mendengar kebobrokan Gilang ya. Jadi selama ini Gilang menutupi setiap kenakalan Gilang dari ibunya. Nah, di situ ibunya cuma menatap. Ya, nggak tahulah cara menatap ibunya gimana. Tapi dari matanya yang pasti ibunya kecewa ya. Dan di situ Gilang sangat kebingungan harus berbuat apa karena segala sesuatu yang dia sembunyikan pada akhirnya akan terbongkar. Nah, di situ Gilang berusaha untuk mencairkan suasana walaupun keheningan yang tercipta. Jadi tidak banyak bicara antara Gilang sama ibunya. Nah, di situ guru BK datang untuk berbicara. Untungnya guru BK-nya tidak marah-marah tetapi hanya memberikan pengarahan. Mungkin karena guru BK-nya itu sudah melihat keadaan yang sudah sangat canggung. Jadi guru BK di depan orang tua Gilang itu baik-baik saja, berkelakuan baik, berperilaku baik, dan hanya memberikan teguran-teguran agar Gilang lebih giat lagi dalam belajar, terus mengurangi bolos, terus ya seperti itulah kenakalan anak remaja ya. Nah, di situ Gilang ditanya guru, kenapa kamu bisa begitu? Kenapa kamu yang dikenal sebagai anak yang manis, pendiam, terus melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak bisa dicontohi ya. Di situ Gilang hanya berkata, maaf Bu, ini masalah keluarga. Di situ si guru BK langsung diam dan Gilang langsung pergi. Di sini Gilang sangat kebingungan karena Gilang ingin mendapatkan satu keluarga yang harmonis ya. Tapi Gilang tidak mendapatkan itu. Jadi dia mencari tempat di mana bisa mengisi kekosongan hatinya, yaitu kasih sayang ya. Jadi dia mencari kasih sayang dimanapun dia bergaul ya, dimanapun tempat dia pergi. Dan waktu kelulusan tiba. Seperti biasa,
Gilang tidak mengikuti acara kelulusan, tetapi Gilang hanya pergi bergaul dengan teman-temannya. Jadi Gilang ini tidak pernah mengambil ijazah ya sampai saat ini, dan walaupun pernah diurus ya, tetapi sampai saat ini Gilang tidak pernah mengambil ijazah di sekolah. Di saat kelulusan, Gilang hanya keluar bersama dengan teman-temannya, terus pergi di satu tempat untuk minum-minum untuk merayakan hari kelulusan Gilang bersama-sama dengan teman-temannya. Di situ Gilang juga tidak mendapatkan kedamaian, walaupun kesenangan itu didapatnya. Tetapi soal ketenangan atau kedamaian itu dia tidak dapat. Jadi di sini Gilang bingung apa sebenarnya yang dia cari. Dia merasa sakit tetapi dia bingung apa sebenarnya yang telah dia apa yang sebenarnya dia cari, apa yang sebenarnya hilang dari kehidupan Gilang. Gilang selalu mencari dimanapun, tetapi tidak pernah dia temukan. Jadi walaupun Gilang bersama dengan teman-temannya pesta-pesta, terus nge-trek, tetapi Gilang tidak menemukan sesuatu yang dia cari. Memang kesenangan ada, tetapi tentang kedamaian, tentang dia gak pernah dapat. Jadi dia hanya berpikir, gimana ya mau jelasin. Jadi Gilang ini gak pernah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Makanya dia cari terus. Jadi Gilang masuk dalam satu titik di mana dia sedang mencari jati dirinya dan juga mencari sesuatu yang hilang di dalam kehidupannya. Seiring berjalannya waktu, Gilang lulus, terus Gilang mulai berkelana. Dia menjadi backpacker. Dia sering, karena belum dapat pekerjaan jadi dia sering keluar kota, ke rumah sepupunya. Jadi Gilang mencari mencari kayak angin segar gitu, tapi dengan cara keluar kota. Jadi Gilang menghabiskan waktu di luar kota di tempat sepupunya. Nah, di situ Gilang bertemu dengan teman-temannya yang baru dia kenal. Dan di situ Gilang juga bertemu dengan satu sosok wanita yang kalau mau dipikir sempat meninggahi hati Gilang. Dan untuk selanjutnya nanti kita lanjut di podcast yang berikut karena waktu terbatas, jadi mohon maaf, nanti kita sambung ke part 2. Oke, tetap stay tune.